Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah tentu tidak terlepas dari sejarah kemunduran dinasti Umayyah. Sejarah kemunduran dinasti Umayyah berawal dari menurunnya akhlak para pemimpin dinasti Bani Umayyah. 4 pengganti khalifah setelah Muawiyah dan Abdul Malik kecuali Marwan, yang menjadi khalifah terakhir, terbukti tidak cakap atau bisa dikatakan tidak bermoral. Bahkan para khalifah sebelum Hisham pun, yang dimulai dari Yazid I, lebih suka berburu, pesta minum-minuman, tenggelam dalam alunan musik dan puisi ketimbang membaca Al-Quran atau mengurus persoalan negara. Dan yang terakhir yaitu berfoya-foya dalam kemewahan. Melihat keadaan semakin kacau, keluarga Abbas pun memanfaatkan situasi dan bergabung dengan pendukung Ali dengan menekankan hak keluarga Hashim. Dengan memanfaatkan kekecewaan publik dan menampilkan diri sebagai pembela sejati agama Islam, para keturunan Abbas segera menjadi pemimpin gerakan anti Umayyah. Gerakan untuk mendirikan pemerintahan Bani Abbasiyah pun semakin kuat. Pada tahun 129 Hijriah atau 446 Masehi, mereka memproklamirkan berdirinya pemerintahan Abbasiyah. Namun Marwan menangkap pemimpinnya yang bernama Ibrahim lalu dibunuh. Setelah dibunuh, pucuk gerakan diambil alih oleh saudaranya yang bernama Abdul Abbas al-Saffah, yang berangkat bersama-sama dengan keluarganya menuju Kufah. Kemudian dia dibaiat sebagai khalifah di Kufah pada tahun 132 Hijriah atau 749 Masehi. Bani Abbasiyah berhasil menaklukkan Khurasan dan Irak. Maka terjadilah pertempuran antara pasukan Abbasiyah dan pasukan Marwan bin Muhammad di Sungai Zab, yaitu antara Mosul dan Arbil. Marwan dan pasukannya kalah dalam peperangan yang terjadi pada 131 Hijriah atau 748 Masehi. Pasukannya lari ke berbagai penjuru hingga akhirnya dibunuh oleh pasukan Bani Abbasiyah pada tahun 132 Hijriah atau 749 Mei. Dengan kematiannya, maka pemerintahan Umayyah hancur dan itu adalah awal pembentukan dinasti Abbasiyah. Para khilafah dinasti Abbasiyah. Penduduk Daulah Abbasiyah terdiri atas berbagai etnik atau suku bangsa yang hidup di wilayah dengan kondisi geografis berbeda. Para khalifah Daulah Abbasiyah awal terdiri atas As-Saffah 749 sampai 754, Al-Mansur 754 sampai 755, Al-Mahdi 775 sampai 785, Al-Hadi 785 sampai 786, 833 sampai 842, Al-Watiq 842 sampai 847 dan Al-Mutawakil 847 sampai 861. Yang pertama Abdul Abbas As-Saffah 750 sampai 754 Masehi. Khalifah pertama pemerintah Daulah Abbasiyah adalah Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas. Beliau dilahirkan di Hamimah pada tahun 104 Hijriah. Ibunya adalah Rabdah bin Abaidullah Al-Harisi. Ayahnya Muhammad bin Ali adalah seorang
yang melakukan gerakan untuk mendirikan pemerintahan Daulah Abbasiyah dan menyebarkan kemana-mana. Abdullah bin Muhammad as-Saffah diangkat oleh saudaranya yang bernama Ibrahim sebelum dia ditangkap oleh pemerintahan Umayyah pada tahun 129 Hijriah atau 746 Masehi. Ditangkapnya Ibrahim membuat Abdullah harus berangkat ke Kufah bersama pengikutnya secara rahasia. 3 tahun berikutnya dia dibayat di Masjid Kufah pada tanggal 3 Rabiul Awal tahun 132 Hijriah atau 749 Masehi. Setelah dibayat menjadi khalifah pertama Bani Abbasiyah, tugas yang pertama ia lakukan adalah mengalahkan khalifah terakhir Bani Umayyah, yaitu Marwah bin Muhammad. Yang kedua, Abu Ja'far al-Mansur 754 sampai 775 Masehi. Abu Ja'far al-Mansur, Abu Ja'far Abdullah bin Muhammad dilahirkan di kota Hamimah pada tahun 101 Hijriah. Ibunya bernama Salamah. Ia menjadi khalifah pada usia 41 tahun. Ia memerintah selama 22 tahun 136 sampai 158 Hijriah, 754 sampai 775 Masehi. Sebelum Abu al-Abbas as-Saffah meninggal, ia sudah mewasiatkan siapa yang akan menjadi penggantinya, yakni saudaranya Abu Ja'far. Kemudian Isa ibnu Musa, keponakannya. Sistem pengumuman putra mahkota ini meniru cara Umayyah, bukan mencontoh Khulafar Rasyidin yang mendasar pemilihan khalifah pada musyawarah dari rakyat. Di zaman Al-Mansur berawal masa kejayaan dan masa perkembangan ilmu pengetahuan, sehingga pada masa ini dinasti Abbasiyah mencapai zaman keemasannya. Abu Ja'far memakai gelar Al-Mansur yang mendapat pertolongan dari Allah, karena Abu Ja'far senantiasa menang di dalam peperangan, baik memadamkan kerusuhan maupun dalam menghadapi seorang imperium Bizantium. Dalam masa pemerintahan Al-Mansur, ibu kota Daulah Bani Abbas dipindahkan ke kota Baghdad yang merupakan kota kuno di sebelah barat Sungai Tigris. Hal ini dilakukan untuk memantapkan dan menjaga stabilitas negara yang baru berdiri itu. Dalam membangun kota ini, khalifah memperkerjakan ahli bangunan yang terdiri atas arsitektur, tukang batu, tukang kayu, ahli lukis, dan lain-lain. Mereka didatangkan dari Syria, Mosul, Basra, dan Kufah yang berjumlah sekitar 100.000 orang. Muhammad al-Mahdi bin al-Mansur dilantik sebagai khalifah sesuai dengan wasiat ayahnya pada tahun 148 Hijriah 774 Masehi. Dia dikenal sebagai seorang khalifah dermawan dan pemurah. Pada masa pemerintahannya, kondisi dalam negeri saat itu stabil dan tidak ada satu gerakan penting dan signifikan di masanya. Dia berhasil mencapai kemenangan atas orang-orang Romawi. Anaknya Harun al-Rashid adalah panglima perang. Dalam penaklukan ini, dia sampai ke pantai Marawa dan berhasil melakukan perjanjian damai dengan Kaisar Agusti yang bersedia untuk membayar
Jizah pada tahun 166 Hijriah atau 782 Masehi. Muhammad Al-Mahdi meninggal pada tahun 169 Hijriah atau 785 Masehi setelah memerintah selama sebutan beberapa bulan sebelum meninggal. Al-Mahdi telah mempersiapkan dua anaknya Al-Hadi dan Harun Al-Rasyid untuk bergiliran menggantikan kekuasaan mereka, dilatih untuk aktif menjalankan pemerintahan dan sesekali memimpin di medan pertempuran. Alasan Al-Mahdi mengangkat dua putra mahkotanya adalah agar kekuasaan Abbasiyah tetap di tangan keluarga keturunan Al-Abbas. Setelah Al-Hadi meninggal, putra mahkota pertama yaitu Al-Hadi naik takhta kerajaan. Kurang menghargai orang-orang Mawali. Ia juga melanggar keputusan ayahnya yang mengangkat saudaranya Harun untuk menggantikan takhtanya setelah meninggal dengan mengangkat anaknya sendiri Ja'far sebagai putra mahkota. Harun Al-Rasyid dibayat oleh penduduknya. Setelah kuat, Harun Al-Rasyid memaksa Ja'far untuk meninggalkan kekuasaannya. Harun Al-Rasyid 786 sampai 809. Harun Al-Rasyid adalah khalifah kelima Daulah Abbasiyah. Ia dilahirkan pada Februari 763 Masehi. Ayahnya bernama Al-Mahdi, khalifah ketiga Bani Abbasiyah, dan ibunya bernama Kaizuran. Masa kanak-kanaknya dilewati dengan mempelajari ilmu-ilmu agama dan ilmu pemerintahan. Guru agamanya yang terkenal pada masa itu adalah Yahya bin Khalid Al-Barmaki. Harun Al-Rasyid diangkat menjadi khalifah pada September 786 Masehi pada usianya yang sangat muda, 23 tahun. Jabatan khalifah itu dipegangnya setelah saudaranya yang menjabat khalifah, Musa Al-Hadi, wafat. Khalifah Harun Al-Rasyid mempunyai perhatian yang sangat baik terhadap ilmuwan dan kebudayaan. Ia mengumpulkan mereka semua dan melibatkan dalam setiap kebijakan yang akan diambil pemerintah. Pada masa pemerintahan Harun Al-Rasyid sangat sulit mencari orang yang akan zakat, infak, dan sedekah karena tingkat kemakmuran penduduknya merata. Masjid-masjid, perguruan tinggi, madrasah-madrasah, rumah sakit, dan sarana kepentingan umum banyak dibangun di masa itu. Khalifah Harun Al-Rasyid juga giat dalam penerjemah sebagai buku bahasa asing ke dalam bahasa Arab. Muhammad Al-Amin. Sebelum mengakhiri jabatannya, Harun Al-Rasyid menyiapkan dua anaknya untuk menjadi putra mahkotanya, yaitu Muhammad atau Al-Amin yang dihadiahi wilayah Abbasiyah bagian barat, dan Abdullah Al-Makmum yang diberi otonomi luas untuk mengatur wilayah Abbasiyah di bagian timur. Ternyata setelah Harun Al-Rasyid wafat, putra mahkotanya yang tertua Al-Amin tidak bersedia menjadi kekuasaannya dengan saudaranya Al-Mamun. Abu Abdullah bin Al-Rasyid yang biasa dipanggil Abu Abdullah bin Al-Rasyid atau Muhammad bin Harun Al-Amin memiliki gelar Al-Amin. Ketika ayahnya wafat, ia langsung
bayat menjadi Khalifah Al-Amin, seorang remaja yang memiliki wajah rupawan berkulit putih, postur tubuh yang tinggi dan tampan. Al-Amin memiliki kekuatan fisik luar biasa. Tutur katanya fasih, penuh pesona, ramah pandangan hidupnya, sehingga sebenarnya dia tidak cocok untuk memegang tampuk khalifah. Setelah terjadi pertempuran panjang, pasukan yang berpihak ke Al-Ma'mun akhirnya berhasil memenangkan pertempuran. 7. Abdullah Al-Ma'mun. Dia bernama Abdullah Al-Ma'mun bin Harun Ar-Rasyid yang lahir 14 September 786 atau 15 Rabiul Awal 170 Hijriah. Pada masa pemerintahannya banyak peristiwa penting yang terjadi. Setelah berhasil memenangkan pertempuran melawan saudaranya Al-Amin, Al-Ma'mun yang baru berusia 30 tahun kemudian mengandalkan kemampuannya untuk bernegosiasi dan berkompromi tanpa kekerasan. Kekuatan Al-Ma'mun bertumpu pada dua fondasi, yaitu keluarga Tahir yang telah berjasa mengalahkan pasukan Al-Amin dan saudaranya sendiri Abu Ishaq yang kemudian dikenal dengan Al-Mutasim pada 827 Masehi. Al-Ma'mun memindahkan kekuasaan dari wilayah timur ke Baghdad. Ia juga berusaha memperkokoh pemerintah dengan berusaha mengakhiri pemberontakan dan menguasai kembali pemerintahan provinsi. 8. Abu Ishaq Al-Mutasim. Abu Ishaq Al-Mutasim diberi kepercayaan untuk memegang kekuasaan di sebelah barat Baghdad. Pada masa pemerintahannya, dia banyak mengangkat pasukan dari orang Turki. Penaklukan yang dilakukan oleh Abu Ishaq Al-Mutasim pada pemerintahannya adalah penaklukan Al-Muriyah, yang mana banyak perbuatan yang melampaui batas kesopanan. Setelah memerintah selama 9 tahun, Abu Ishaq Al-Mutasim meninggal dunia pada tahun 227 Hijriah atau 833 Masehi. 9. Harun Al-Watsiq. Al-Watsiq bila 842 sampai 843 Masehi. Harun bin Muhammad Abu Ja'far, disebut juga Abu Al-Qasim Al-Mutasim bin Ar-Rasyid. Dia menjadi khalifah setelah ayahnya Al-Mutasim pada tahun 227 Hijriah atau 841 Masehi. Harun Al-Watsiq meninggal pada tahun 223 Hijriah atau 846 Masehi. Setelah memerintah selama 5 tahun, Al-Watsiq memiliki wawasan yang luas dan syair-syair yang indah. Ia juga ahli memainkan musik serta meriwayatkan syair dan kisah kasih. Al-Watsiq meninggal dunia pada Rabu 24 Zulhijjah 232 Hijriah di Samarah. Ja'far Al-Mutawakkil. Nama lengkap Khalifah Al-Mutawakkil 847 sampai 861 Masehi adalah Al-Mutawakkil Allah Ja'far Abu Al-Fadli bin Mutasim bin Ar-Rasyid. Ibunya seorang mantan budak bernama Syuja. Al-Mutawakkil lahir pada 205 Hijriah. Riwayat lain menyatakan pada 207 Hijriah ia dilantik sebagai khalifah pada 24 Zulhijjah 232 Hijriah setelah wafatnya Al-Watsiq.
Khalifah Al-Mutawakkil sangat menghormati para ulama Ahlus Sunnah. Pada 243 Hijriah, Khalifah Al-Mutawakkil datang ke Damaskus. Ia sangat tertarik dengan pemandangan kota itu sehingga memerintahkan orang-orang untuk membangun sebuah istana di Daria. Sang khalifah menetap di Damaskus sekitar 3 bulan, kemudian kembali ke Irak. Al-Mutawakkil dikenal sebagai seorang yang sangat pemurah. Masa kemajuan dinasti Abbasiyah. Kemajuan dalam bidang politik dan militer. Di antara perbedaan karakteristik yang sangat menolak antara pemerintahan dinasti Bani Umayyah dan dinasti Abbasiyah terletak pada orientasi kebijakan yang dikeluarkannya. Pemerintah dinasti Umayyah, orientasi kebijakan yang dikeluarkannya selalu pada upaya perluasan wilayah kekuasaan. Sementara dinasti Abbasiyah lebih memfokuskan diri pada upaya pengembangan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam, sehingga masa pemerintahan ini dikenal sebagai masa kemasan peradaban Islam. Meskipun demikian, usaha untuk mempertahankan wilayah kekuasaan tetap merupakan hal penting yang harus dilakukan. Untuk itu, pemerintahan dinasti Bani Abbasiyah memperbarui sistem politik pemerintahan dan tatanan kemiliteran. Kemajuan di dalam bidang ilmu pengetahuan. Keberhasilan umat Islam pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah dalam pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan peradaban Islam secara menyeluruh tidak terlepas dari berbagai faktor yang mendukung. Di antaranya adalah kebijakan politik pemerintah Bani Abbasiyah yang terhadap masyarakat non-Arab atau Mawali yang memiliki tradisi intelektual dan budaya riset yang sudah lama melingkupi kehidupan mereka. Mereka diberikan fasilitas berupa materi dan finansial dan tempat untuk terus melakukan berbagai kajian ilmu pengetahuan melalui bahan-bahan rujukan yang pernah ditulis atau dikaji oleh masyarakat sebelumnya. Kebijakan tersebut ternyata membawa dampak yang sangat positif bagi perkembangan dan pemajuan ilmu pengetahuan dan sains yang membawa harum dinasti ini. Kemajuan dalam ilmu agama Islam. Masa pemerintahan dinasti Abbasiyah yang berlangsung lebih kurang 5 abad, dari abad 750 sampai 1258 Masehi, dicatat sebagai masa-masa kejayaan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam. Kemajuan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam ini, khususnya kemajuan dalam bidang ilmu agama, tidak lepas dari peran serta para ulama dan pemerintah yang beri dukungan kuat, baik dukungan moral, material, dan finansial kepada para ulama. Perhatian yang serius dari pemerintahan ini membuat para ulama ingin mengembangkan ilmu ini mendapat motivasi yang kuat, sehingga mereka berusaha keras untuk mengembangkan dan memajukan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam. Di antara ilmu pengetahuan agama Islam yang berkembang dan maju adalah ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu fikih, dan tasawuf. Dinasti-dinasti yang memerdekakan diri dari Baghdad. Munculnya dinasti-dinasti kecil yang memerdekakan diri. Penyebab utama mengapa banyak daerah yang memerdekakan diri adalah terjadinya kekacauan atau perebutan kekuasaan di pemerintahan pusat yang dilakukan oleh bangsa Persia dan Turki. Akibatnya provinsi-provinsi tertentu di pinggiran mulai lepas dari genggaman penguasa Bani Abbas. Dinasti yang lahir dan memisahkan diri dari kekuasaan Baghdad pada masa Khilafah Abbasiyah diantaranya adalah yang pertama, yaitu yang berkebangsaan Persia. Dinasti Tahiriyah di Khorasan pada tahun 205 sampai 259 Hijriah. Dinasti Safariyah di Fars pada tahun 254 sampai 290 Hijriah. Dinasti Samaniyah di Transasania pada tahun 261 sampai 389 Hijriah. Dinasti Saljiyah di Azerbaijan pada tahun 266 sampai 318 Hijriah. Dan yang terakhir yaitu dinasti Buwaihiyah yang bahkan menguasai Baghdad pada tahun 320 sampai 447 Hijriah. Yang kedua, yang berbangsa Turki. Dinasti Tuluniyah di Mesir pada tahun 254 sampai 292 Hijriah. Dinasti Ikshidiyah di Turkistan pada tahun 320 sampai 560 Hijriah. Dinasti Ghaznawiyah di Afghanistan pada tahun 352 sampai 585 Hijriah. Dan dinasti Seljuk dan cabang-cabangnya. Yang ketiga yaitu yang berbangsa Kurdi. Dinasti Al-Barzukani pada tahun 348 sampai 406 Hijriah.
dinasti Abu Ali pada tahun 380 sampai 489 Hijriah, dan dinasti Ayyubiyah pada tahun 564 sampai 648 Hijriah. Yang keempat yaitu yang berbangsa Arab, dinasti Idrisiyah di Maroko pada tahun 172 sampai 375 Hijriah, dinasti Aghlabiyah di Tunisia pada tahun 18 sampai 289 Hijriah, dinasti Dulafiyah di Kurdistan pada tahun 210 sampai 285 Hijriah, dinasti Alawiyah di Tabaristan pada tahun 250 sampai 316 Hijriah, dinasti Hamdaniyah di Aleppo dan Mosul pada tahun 317 sampai 394 Hijriah, dinasti Masyadiyah di Hilah pada tahun 403 sampai 545 Hijriah, dinasti Ukailiyah di Mosul pada tahun 386 sampai 489 Hijriah, dan dinasti Mirdasiyah di Aleppo pada tahun 414 sampai 472 Hijriah. Dan yang terakhir yaitu yang mengaku sebagai khalifah, yaitu dinasti Umayyah di Spanyol dan Fatimiyah di Mesir. Faktor yang menyebabkan kemunduran dinasti Abbasiyah sebagaimana terlihat dalam periodisasi khilafah Abbasiyah, masa kemunduran dimulai sejak periode kedua. Namun demikian, faktor-faktor yang penyebab kemunduran itu tidak datang secara tiba-tiba. Dunia masa-masa sudah terlihat pada periode pertama, hanya karena khalifah pada periode ini sangat kuat. Masa-masa itu tidak sempat berkembang lebih dalam. Dalam sejarah kekuasaan Bani Abbasiyah, terlihat bahwa apabila khalifah kuat, para menteri cenderung berperan sebagai kepala pegawai sipil, tapi jika lemah, mereka akan berkuasa mengatur pemerintahan. Faktor di dalam: 1. Kemewahan hidup di kalangan penguasa, perkembangan peradaban dan kebudayaan, serta kemajuan besar yang dicapai Bani Abbasiyah pada periode pertama telah mendorong para penguasa untuk hidup mewah. Yang kedua, melebihkan bangsa asing dan bangsa Arab. Keluarga Abbasiyah memberikan pangkat dan jabatan negara yang penting dan tinggi-tinggi, baik sipil ataupun militer, kepada bangsa Persia. Yang ketiga, angkatan murka terhadap Bani Umayyah dan Alawiyin. Keluarga Abbasiyah melakukan siasatnya dengan menindas dan menganiaya Bani Umayyah dan mengusir kaum Alawiyin yang mengakibatkan kerugian bagi dirinya sendiri. Mereka lupa bahwa dirinya Bani mereka adalah hasil kerjasama dengan keluarga Alawiyin yang tidak sedikit jasanya kepada mereka dalam menjauhkan kekuasaan Bani Umayyah. Yang keempat, perebutan kekuasaan antara keluarga Bani Abbasiyah. Banyak sejarawan yang menyatakan bahwa perebutan kekuasaan antara keluarga Bani Abbasiyah ialah ketika terjadinya perang saudara atau Al-Alamin dan Al-Ma'mun. Tetapi kalau kita cermati lebih dalam bahwa perebutan kekuasaan antara keluarga Bani Abbasiyah adalah ketika masa Khalifah Musa Al-Hadi, yaitu ketika Musa Al-Hadi ingin membatalkan putra mahkota yang diberikan Khalifah Al-Mahdi kepada Harun Al-Rashid dan membai'ahkan putranya sendiri yang bernama Ja'far. Walaupun bal ini tidak sampaian dilaksanakan oleh Musa Al-Hadi karena dia telah diburu ajalnya. Yang kelima, pengaruh bid'ah agama dan filsafat. Beberapa orang Khalifah Abbasiyah seperti Al-Ma'mun, Al-Mutaqsim, dan Al-Wasik amat terpengaruh oleh bid'ah agama dan pembahasan filsafat. Yang keenam, konflik keagamaan. Timbulnya konflik keagamaan ini dimulai ketika terjadinya konflik antara Khalifah Ali ibn Thalib dan Muawiyah yang berakhir lahirnya 3 kelompok yang umat, yaitu pengikut Muawiyah, Syiah, dan Khawarij. 3 kelompok ini senantiasa berebut pengaruh yang senantiasa berpengaruh baik pada masa Bani Umayyah dan atau Abbasiyah. Ketika kekhalifahan Abbasiyah, muncul juga kaum Zindik yang lahir pada masa Khalifah Al-Mahdi. Kaum ini menghalalkan yang haram dan mencederakan adab kesopanan dan budi kemanusiaan. Selanjutnya, faktor dari luar. Banyaknya
pemberontakan. Banyaknya daerah yang tidak dikuasai oleh khalifah dengan memberikan atau memilih gubernur dari orang yang telah berjasa kepada khalifah sebagai hadiah dan penghormatan untuknya. Yang kedua, bencana bangsa Turki. Amat besar bahaya umat Turki atas Bani Abbasiyah. Beberapa khalifah menjadi korban mereka. Segala persediaan rusak, binasa olehnya. Kekacauan timbul di mana-mana. Sedangkan khalifah sendiri menjadi permainan dalam tangan panglima-panglima Turki. Yang ketiga, dominasi bangsa Persia. Pada awal pemerintahan Bani Abbasiyah, keturunan Parsi bekerja sama dalam mengelola pemerintahan, dan Bani Abbasiyah mengalami kemajuan yang cukup pesat dalam berbagai bidang.